Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Semuanya baik, kita berkumpul di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik. Ini mohon maaf ya, di kami sekolah kita ternyata ada yang hajatan, jadi ada suara-suara musik begitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua ya untuk belajar ya anak-anak ya. Sebelum belajar tentunya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Fajri sebagai KM silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu Fajri. Siap Pak. Ya. Oke teman-teman, tundukkan kepala kalian. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Pak. Terima kasih Fajri sudah memimpin doa kepada teman-teman kita semua. Nah sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Bapak cek ini di kehadiran absensi di kelas ya. Jadi di absensi kelas ini ada daftar absensinya, Bapak cek di meja Bapak ini depan semuanya hadir ya. Hadir ya semuanya ya. Ini sesuai daftar absen yang ada di depan, hadir semuanya ya. Hadir, Pak. Nah, sebelum Bapak lanjutkan kembali, ini Bapak ada sebuah gambar yang menarik untuk kita simak bersama-sama. Sudah bisa dilihat ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Oke, kalau menurut kalian Sudah, Pak. gambar ini nih, dari gambar pertama dan kedua, kira-kira artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa sih makna dari gambar ini kira-kira? Oke, silahkan yang tahu boleh angkat tangan. Saya Pak. Oke, silakan. Ya, jangan mudah menyerah Pak. Jangan mudah menyerah. Oke, yang lain mungkin ada juga yang mau menambahkan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Teruslah berusaha. Oke, pintar Terus ya. berusaha, Pak. Iya, benar ya. Yunus, Didik, benar sekali. Jadi dari gambar ini menggambarkan kita itu jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa ya. Barangkali dengan sedikit usaha, ternyata kita akan mencapai hasil atau tujuan yang kita inginkan. Begitu ya anak-anak ya? Paham ya? Pak. Iya, Paham, Pak. Iya, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai benua Asia dan kawasannya atau regionnya. Nah, ternyata ada salah satu negara yang sangat menarik. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Setelah memperhatikan gambar ini, menurut kalian dari mana ini asalnya nih? Saya, Pak. Jepang, Pak. Dari mana? Iya benar, ini dari Jepang ya. Jepang itu sendiri merupakan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Timur. Kemarin kita sudah membahas sedikit ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai negara Jepang ya. Kita akan membahas mengenai penampakan alam negara Jepang. Terus kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari dari penampakan alam negara Jepang ini? Oke, yang pertama setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan letak Jepang baik secara geografis maupun astronomis, kemudian mampu mendeskripsikan kondisi alam negara Jepang dengan benar. Yang ketiga, mampu menganalisis penyebab Jepang sering terjadi gempa dan upaya mengatasinya. Yang keempat, mampu menganalisis kenapa Jepang menjadi negara maju. Dan yang terakhir, Bapak harapkan kalian bisa mengkomunikasikan upaya Jepang menghadapi gempa dan kenapa mereka bisa menjadi negara maju. Nah, ini Bapak sedikit sampaikan sebagai pengantar materinya ya. Jadi secara geografis, Jepang ini berada batas wilayahnya di sebelah utara dari Laut Okhotsk, sebelah selatan ada Laut Cina Timur dan Laut Filipina, kemudian di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan di sebelah barat ada Laut Jepang dan Selat Korea Selatan. Kita bisa sama-sama mengamatinya pada peta ya anak-anak ya. Kemudian secara astronomisnya Jepang itu terletak di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 160 derajat 46 derajat bujur timur. Iklimnya sedang dengan 4 musim. Kalau di kita ada berapa musim, Nak? Ada Dua, Pak. Pak. Ada 2 ya. Iya, kita ada musim hujan sama musim kemarau. Kemarau. Apa Fajri musim duren? Enggak ya, musim durian enggak masuk ya. Ya. Masuk ya Pak, saya kira masuk kok Pak. Kenapa?
Saya kira masuk loh Pak. Enggak, kita ambilnya musim hujan dan musim kemarau. Kalau di Jepang ada 4, ada semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, itu pengantar materi dari Bapak. Tapi ternyata ketika kita berbicara Jepang, ada banyak hal menarik dari Jepang. Nah, menurut kalian apa sih hal-hal yang menarik dari Jepang? Ayo coba. Film kartunnya, Pak. Film kartunya Naruto ya? Oke, Kereta selain Shinkansen, Pak. apa? Kereta Shinkansen, Pak. Oh, kereta Shinkansen, ya pinter, Sardi. Selain itu apalagi Pak? Gunung Fuji, Pak. Gunung Fujinya, ya, Pak. Iya benar, Gunung Fuji. Bunga sakura, Pak. Iya, tepat sekali, ada bunga sakura di sana. Nah, banyak hal menarik dari Jepang yang bisa kita bahas ya. Tetapi karena waktunya terbatas, kita hanya akan membahas 2 hal menarik dari Jepang yang untuk kita pelajari. Apa itu yang pertama? Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar apa ini anak-anak? Gambar gempa, Pak. Wah. Ya, itu gambar gempa ya, gambar gempa. Nah, sama seperti di Indonesia, di Jepang itu sering terjadi gempa. Nah, yang akan kita kaji nanti, kenapa sih di Jepang sering terjadi gempa? Terus kira-kira apa upaya Jepang dalam menghadapi gempa yang sering terjadi? Kita nanti diskusikan ya. Kemudian kita lihat dulu gambar yang kedua. Gambar apa ini anak-anak? Bom atom, Pak. Bom. Iya. Di bom. Terus yang Kereta selanjutnya gambar apa? Shinkansen, Pak. Iya, ada gambar bom atom dan gambar kereta Shinkansen untuk kereta cepat. Nah, ternyata walaupun Jepang ya dalam sejarahnya pernah dibom atom sampai menyerah dalam perang dunia II, ternyata Jepang mampu bangkit menjadi negara maju. Ini kenapa kira-kira ya anak-anak? Nah, kita akan diskusikan juga nanti bersama-sama. Tapi sebelum itu, Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok ya, karena kita ada 36 siswa. Bapak bagi menjadi 6 kelompok ya. Caranya kalian berhitung 1 sampai 6 secara berurutan. Yang dapat nomor 1 bergabung dengan kelompok 1 dan seterusnya. Kemudian kalian akan mendiskusikan yang pertama, kenapa dan apa upaya Jepang menghadapi gempa yang sering terjadi. Yang kedua, kenapa Jepang menjadi negara maju walaupun tadi pernah dibom atom ya. Nah, setelah itu kalian akan menampilkan presentasi. Nah, untuk panduan lengkapnya kalian bisa melihat di LKPD. Silakan masing-masing ketua kelompok tadi ya sudah dibentuk kelompoknya untuk membantu Bapak membagikan LKPD ke teman-temannya. Oke, sekarang Bapak memberikan waktu 20 menit kepada anak-anak pada kalian untuk berdiskusi ya. Kalian boleh mencari materinya di buku paket kalian atau silahkan kalian dapat ke perpustakaan untuk mencari jawaban atau kajian yang relevan atau sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan. Waktunya 20 menit. Setelah itu kalian wajib sudah ada di kelas kembali jika kalian pergi ke perpustakaan. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Paham, Ya, Pak. Pak. Ngerti, Pak. 20 ya, 20 menit dari sekarang. Oke, cukup. Waktunya 20 menit sudah habis. Sekarang Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok. Siapa yang mau tampil duluan? Dari kelompok berapa? Silahkan. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, silahkan Wulan dari kelompok 3 ya. Sip, bagus. Ayo, Iya. silahkan. Jadi setelah berdiskusi dengan teman-teman, hasilnya adalah di Jepang kenapa sering terjadi gempa? Karena disebabkan letak geologisnya, Pak. Jepang terletak di area cincin api Pasifik. Lalu upaya Jepang menghadapi gempa itu diantaranya 1. Membuat bangunan tahan gempa, pengetahuan tentang gempa sejak dini, lalu menyiapkan survival kit, yang keempat kereta dengan sensor getaran gempa, dan terakhir peringatan gempa melalui handphone dan siaran TV, Pak. Oke, terima kasih Wulan dari kelompok 3. Oh, ternyata teman-teman dari kelompok lain juga memberi tanggapan. Oke, silahkan. Terima kasih dari kelompok 5 yang sudah memberikan tanggapan. Oke, sekarang kelompok 1 sampai 6 sudah selesai mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita sama-sama mengkoreksi ya jawaban yang sudah disampaikan. Jadi mengapa di Jepang sering terjadi gempa? Tepat sekali seperti yang sudah disampaikan dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jepang itu merupakan sebuah negara di daerah Samudra Pasifik ya. Jepang itu masuk ke dalam daerah yang terletak di area cincin api Pasifik ya. Jadi ini ada gambarnya ya, terlihat ya anak-anak ya, cincin api atau Ring of Fire. Seperti Indonesia juga masuk ke dalam cincin api atau Ring of Fire. Karena itu kita juga sering mengalami gempa bumi ya.
Jadi Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena jenisnya lebih ringan. Nah, pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut sering menunjukkan gejala gempa. Sampai di sini jelas anak-anak? Jelas, Pak. Pak. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian apa sih upaya pemerintah Jepang untuk menghadapi gempa yang sering terjadi? Ini benar sekali juga yang sudah disampaikan tadi dari teman-teman kelompok 1, kelompok sampai kelompok 6 ya. Yang pertama, Jepang membangun bangunan tahan gempa. Kemudian pengetahuan gempa sejak dini ya, atau mitigasi bencana sejak dini. Ada juga persiapan survival kit, karena gempa ini kan nggak bisa diprediksi ya, bisa kapan-kapan datang begitu. Kemudian di sana juga dibangun kereta dengan sensor gempa bumi ya. Dan yang kelima, ada peringatan gempa melalui TV dan HP. Nah, upaya-upaya ini diharapkan mampu meminimalisir resiko yang akan menimpa begitu ya. Kemudian yang tadi juga sudah dibahas sih, kenapa sih Jepang bisa menjadi negara maju walaupun sudah di bom atom ya. Ternyata setelah peristiwa bom atom, salah satu hal yang menarik adalah Kaisar Hirohito menyatakan Jepang jatuh karena mereka tidak belajar ya, walaupun secara strategi perang, persenjataan mereka bagus. Tapi kemudian karena itu, Jepang mengumpulkan guru-guru yang tersisa sebagai salah satu tumpuan membangun kembali negara Jepang ya. Jadi begitu negaranya hancur, Hiroshima dan Nagasaki dibom, ternyata yang dikumpulkan pertama kali oleh Kaisar itu guru-guru ya. Ini luar biasa sekali. Jadi kalian sebagai siswa juga harus menghormati dan menghargai guru-guru. Kita harus belajar dari negara Jepang begitu ya jika ingin maju. Kemudian sikap dari orang-orang negara Jepang sendiri, yang pertama kerja keras, inovasi, disiplin, pantang menyerah, budaya membaca dan mandiri. Nah, sikap-sikap inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita juga untuk mencapai kemajuan seperti di negara Jepang. Sampai di sini jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bisa dipahami Jelas, ya? Pak. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Iya, Pak. Pak. Bisa. Bisa, Oke, Pak. karena sudah jelas, bisa dipahami, Bapak lanjutkan. Nah, tadi kita sudah melakukan pembelajaran. Nah, apa sih yang sebenarnya sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tadi ada apa? Letak astronomis dan geografis Jepang. Ini tadi sudah disampaikan juga ya lewat presentasi. Sudah paham ya anak-anak ini ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dan tadi penyebab Jepang sering terjadi gempa dan solusi menghadapinya juga sudah jelas. Atau mungkin ada yang mau menyimpulkan kenapa Jepang tadi sering terjadi gempa? Silahkan. Ya, Jepang Bulan, berada silahkan. di cincin api, Pak. Oh iya, berada di cincin api, benar sekali. Kemudian tadi faktor-faktor Jepang menjadi negara maju apa saja tadi nak? Membuat bangunan tahan gempa, Pak. Oh iya benar. Terus pengetahuan tentang gempanya ditanamkan sejak kecil. Oh iya benar. Menyiapkan survival kit juga, Pak. Udah disiapkan Iya. jauh-jauh hari. Oke, tepat sekali. Terima kasih anak-anak ya. Nah sekarang Bapak akan memberikan hadiah nih untuk kelompok yang terbaik ya. Setelah Bapak cek ini ya, yang paling bagus tadi melakukan presentasinya ternyata kelompok 3 ya. Jadi kelompok 3 Bapak berikan reward ini. Apa sih rewardnya? Ya Bapak berikan poin ya, poin 10 sebagai catatan bahwa kalian melakukan presentasi lebih baik untuk mendapatkan nilai tambahan ya. Tentunya semua anggotanya dapat ya untuk kelompok 3. Selamat, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, karena kita sudah merefleksikan apa saja yang sudah kita pelajari dan kalian sudah paham materinya ya anak-anak. Sekarang kita waktunya mengerjakan post test. Nah, Bapak ada 10 soal pilihan ganda, waktu mengerjakannya 15 menit. Kepada ketua kelompok, tolong bantuannya untuk membagikan kepada anggotanya masing-masing soal tesnya ya. Waktunya 15 menit. Siap, Pak. Oke. Sudah dibagikan, Pak. Oke, waktunya sudah habis. Jam pembelajaran kita juga sepertinya sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bahagia, kalian senang dan bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Nah, untuk tugas berikutnya, tolong kalian membaca tentang materi negara Amerika Serikat
dibuatkan resumenya dan nanti jadi salah satu bahan penilaian Bapak sebelum kalian masuk ke kelas Bapak di minggu depan. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.